Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradina Afifatus Salwa. Saya jurusannya dari Pendidikan Agama Islam kelas 1D. NIM saya 248101019. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat-kalimat fiil. Yang pertama yaitu kalimat fiil adalah jenis kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan kata kerja fiil, yaitu biasanya itu terjadi pada peristiwa kejadian yang dilakukan oleh pelaku. Itu kalimat fiil. Kalimat ini sangat penting yang berhubungan dengan maknanya. Pembagian kalimat fiil yang pertama itu berdasarkan waktu terjadinya. Berdasarkan waktu terjadinya itu ada fiil madi dan fiil mudore, fiil lanjut, yaitu fiil madi adalah kata kerja lampau. Fiil mudore itu kata kerja sekarang atau yang akan datang. Fiil amar itu kata kerja perintah. Yang kedua, pembagian fiil berdasarkan objeknya, yaitu ada fiil muta'adi, fiil lazim. Itu contohnya fiil lazim yaitu kayak nama tiflu, itu anak itu tidur. Jadi fiil lazim itu tidak memerlukan objek untuk melengkapi maknanya. Fiil muta'adi yaitu memerlukan objek untuk melengkapi maknanya. Contohnya itu qara'toflul kitaba, anak itu membaca buku gitu. Yang ketiga, fiil berdasarkan bentuknya, itu ada fiil mazid dan fiil mujarrad. Fiil mujarrad itu kata kerja dasar yang tidak memiliki tambahan huruf pada akar katanya. Dan fiil mazid itu kata yang memiliki tambahan huruf. Fiil mujarrad tidak memiliki tambahan huruf, fiil mazid itu memiliki tambahan huruf. Contohnya fiil mujarrad itu kataba, menulis. Contohnya fiil lazim itu kataba, yaitu bersurat. Fiil berdasarkan ketetapan pelakunya, yaitu fiil ma'lum. Contohnya itu kataba Zaidul kitaba, Zaid telah menulis buku. Jadi fa'ilnya itu disebutkan Zaid, fa'ilnya itu pelakunya. Kalau fiil majhul itu fa'ilnya tidak disebutkan, yaitu objeknya diganti dengan subjek. Kitabal kitabu, buku itu telah ditulis. Sekian pembagian fiil. Kita lanjut dengan pembahasan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim. Biasanya kalimat ismiyah itu untuk mengungkapkan keadaan atau sifat dari sesuatu. Struktur utamanya itu ada mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah itu, kalau contohnya itu as-sama'u sofiyatu, mubtadanya itu as-sama'u, khobarnya itu sofiyatu. Nah, yang kedua itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Kalimat ini menunjukkan suatu tindakan atau peristiwa. Struktur utamanya itu ada fi'il, fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'ilnya itu pelaku atau objeknya. Contohnya itu katabat tolibul darsa, siswa menulis pelajaran. Perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu sangat penting untuk membangun struktur bahasa Arab yang benar. Dan dari perbedaannya itu, kalau jumlah ismiyah itu strukturnya itu mubtada dan khobar, kalau jumlah fi'liyah itu strukturnya itu fi'il dan fa'il. Dan yang ketiga membahas adat wa al ma'dud. Adat yaitu bilangan, ma'dud itu dihitung. Jadi pengertian adat itu adalah bilangan dalam bahasa Arab dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jumlahnya. Yang pertama itu 1 dan 2. 1 wahid, 2 isnani, mengikuti jenis muzakkar atau muannasnya. Yang kedua itu 3 sampai 10. 3 sampai 10 itu berlawanan jenis dengan ma'dud. Kalau ma'dud adalah muzakkar, maka adatnya itu berbentuk muannas.
dan sebaliknya. Ma'dud setelah bilangan ini berbentuk jamak. Contohnya yang ketiga itu 11 dan 12. 11 dan 12 ini mengikuti ma'dud dalam jenis muzakkar atau muannas. Yang keempat itu 13 hingga 19. Pola bilangan ini selalu mengikuti jenis ma'dudnya. Yang keenam itu 20 sampai ke atas sampai ke 40 dan seterusnya, tidak ada jenis bilangannya, tidak terhitung gitu kan. Nah, pembahasan ma'dud itu adalah kata benda yang menunjukkan sesuatu yang dihitung. Bentuk dan jenisnya itu memengaruhi bentuk adat. Ma'dud itu sesuai bentuk dari adatnya. Jenisnya muzakkar atau muannas itu ma'dud kecuali bilangan 3 sampai 10 yang berlawan jenis. Jadi dari 1 sampai seterusnya itu dihitung ma'dud, tapi 3 dan 10, bilangan 3 sampai 10 itu bukan ma'dud. Dan kita bisa pelajari ulang lagi ya. Kita bisa pelajari ulang lagi dari fiil. Kalimat fiil itu adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kata kerja ini biasanya itu menunjukkan suatu peristiwa atau tindakan. Nah, fiil itu dibaginya itu ada berdasarkan waktu terjadinya, berdasarkan objeknya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan ketetapan pelakunya. Nah, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu tuh, jumlah ismiyah itu struktur utamanya itu ada mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah itu struktur utamanya itu ada fi'il dan fa'il. Adat dan ma'dud. Adat itu bilangan, ma'dud itu benda yang harus dihitungnya yang terdapat di dalam adatnya. Jadi sekian keterangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.